Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau dengan NIM 1902111902. Di sini saya akan menjelaskan tentang Neo-Keynes dan Pasca Keynes. Sejak ditulisnya buku The General Theory pada tahun 1936 oleh Keynes, hubungan timbal balik antara analisis ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah menjadi landasan yang amat penting dalam menilai pemikiran-pemikiran ekonomi. Pandangan-pandangan Keynes terus diperbarui dan dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya, baik dari golongan Neo-Keynesian maupun Pasca-Keynesian atau Post-Keynesian. Penerus ajaran Keynes yang tergolong Neo-Keynesian sering disederhanakan menjadi Keynesian. Banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Sementara itu, kelompok kedua yang disebut Pasca-Keynesian atau Post-Keynesian adalah sekumpulan ahli ekonomi. Kumpulan ahli itu menyatakan berbagai pandangan tentang ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikiran ekonomi mereka berakar dari pemikiran-pemikiran Keynes, namun sudah berkembang lebih jauh. Teori-teori yang mereka kembangkan hanya dibicarakan sepintas oleh Keynes, tapi tidak dibuat dalam sebuah model formal. Tokoh-tokoh Keynesian. Yang pertama, Alvin Harvey Hansen tahun 1887. Yang kedua, Simon Kuznets tahun 1901 sampai 1985. Yang kedua, John R. Hick tahun 1904. Yang keempat, Wesley Lontief tahun 1906. Yang kelima, Paul Samuelson tahun 1915. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Ilmu matematika yang dikuasainya berperan dalam meringkas dan merangkum teori-teori ekonomi ortodok sewaktu Samuelson menyelesaikan program PhD yang diperolehnya dalam usia 26 tahun. Sejak usia 32 tahun, Samuelson sudah menjabat profesor penuh di MIT. Berkat karya-karyanya yang brilian, ia pernah menerima hadiah John Bates Clark. Hadiah ini merupakan suatu penghargaan bagi pakar ekonomi muda di bawah usia 40 tahun, yang secara nyata telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi. Buku-buku Samuelson antara lain Foundation of Economic Analysis tahun 1947. Ini merupakan buku yang pertama. Buku yang kedua yaitu Economic tahun 1948. Kedua buku tersebut sangat laris dibaca oleh mahasiswa ekonomi di hampir seluruh belahan dunia. Konon karya-karyanya tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa ia memenangkan hadiah Nobel tahun 1970. Selain kontribusinya menyusun beberapa teori ekonomi baru beserta aplikasinya, Samuelson adalah orang Amerika pertama yang menerima hadiah yang sangat dihormati para ekonom tersebut. Dalam Foundation of Economic Analysis, Samuelson dengan jelas memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini saling memperkuat antara faktor pengganda atau multiplier dengan akselerator. Hubungan timbal balik antara multiplier dengan akselerator tersebut dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investment atau investasi yang besarnya ditentukan oleh perekonomian itu sendiri. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena adanya multiplier. Besarnya angka pengganda atau multiplier ini sangat ditentukan oleh kecenderungan mengonsumsi atau propensity to consume masyarakat. Makin besar kecenderungan mengonsumsi, makin besar angka pengganda, sehingga makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi jauh lebih besar karena adanya akselerator. Prinsip akselerator secara sederhana adalah perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi. Perubahan dalam investasi pada gilirannya akan menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui akselerasi yang bersifat kumulatif. Interaksi antara multiplier dan akselerator akan berdampak terhadap pendapatan nasional menjadi semakin berlipat ganda. Selanjutnya, teori gelombang perusahaan atau business cycle. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi atau siklus ekonomi ini telah dibicarakan oleh Ricardo dan Stuart Mill. Namun, pembahasan hanya dilakukan secara selintas. Mengapa diskusi tentang fluktuasi ekonomi ini hanya dibicarakan sambil lalu saja?
Hal ini antara lain disebabkan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapat klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi goncangan-goncangan dalam perekonomian. Kita mengetahui bahwa seandainya permintaan selalu seimbang dengan penawaran, fluktuasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, pasti akan segera mereda. Dalam perekonomian seimbang, gerak naik turun pendapatan nasional tidak akan terjadi. Dengan demikian, teori tentang fluktuasi ekonomi jelas tidak begitu diperlukan. Pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi mendapatkan perhatian yang lebih serius pada era sesudah Keynes. Mengapa pakar-pakar ekonomi sesudah Keynes membahas teori fluktuasi ekonomi secara lebih mendalam? Alasannya mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan apa hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak stabil. Dengan menggunakan peralatan-peralatan yang jauh lebih canggih, mereka kemudian mampu menjelaskan mengapa perekonomian bisa naik turun. Yang lebih penting lagi ialah apa tindakan dan kebijaksanaan yang dapat dilakukan mencegah gerak perekonomian yang naik turun tersebut agar lebih stabil. Penyebab fluktuasi sebetulnya sangat banyak. Untuk bacaannya yang lebih komplit tentang siklus ekonomi dapat diikuti dalam buku yang ditulis oleh Sumirto Joyo Hadikusumo tentang perkembangan pemikiran ekonomi tahun 1991, terutama bagian ketiga. Bagi kaum neo-Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena ada dua penyebab utama. Yang pertama, terjadinya perubahan-perubahan tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Sebagai contoh, depresi besar-besaran tahun 30-an terjadi karena naik turunnya jumlah investasi dan pengeluaran konsumsi. Pendapat ini banyak sedikitnya mirip dengan pendapat Schumpeter, Excel, dan Spitov. Yang kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh atau full employment equilibrium. Selanjutnya, teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter dalam usia muda sebelum 30 tahun. Schumpeter telah meletakkan dasar pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam tulisannya The Theory of Economic Development. Buku tersebut pertama kali diterbitkan tahun 1912 dalam bahasa Jerman dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1934. Tema tentang pertumbuhan juga disinggung dalam bukunya yang lain, Kapitalis, Sosialis, dan Demokrasi tahun 1943. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksi produk-produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Dengan bantuan dana dan tenaga teknis, negara-negara berkembang mulai memperbaiki keadaan ekonominya. Banyak pakar-pakar yang yakin bahwa negara-negara berkembang bisa maju dengan melalui beberapa tahapan pembangunan ekonomi sesuai dengan teori-teori perencanaan pembangunan. Salah satu di antaranya pembangunan yang paling dikenal ialah dari Walt Whitman Rostow tahun 1916 dalam bukunya yang sangat terkenal, The State of Economic Growth, Non-Communist Manifesto tahun 1960. Dia menjelaskan tahap-tahapan pembangunan sebagai berikut. Tahap tradisional statis. Tahap ini dicirikan oleh keadaan iptek yang masih sangat rendah dan belum begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi sektor pertanian pedesaan. Struktur sosial politik juga masih bersifat kaku. Kedua, tahap transisi, pra-take off. Pada tahap itu, iptek mulai berkembang. Produktivitas semakin meningkat dan investasi semakin berkembang. Tenaga kerja pun mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan tinggi, kaum pedagang bermunculan dan struktur sosial politik mulai semakin membaik. Ketiga, tahap lepas landas. Tahap ini dicirikan oleh keadaan suatu hambatan-hambatan sosial politik yang umumnya dapat diatasi. Tingkat kebudayaan dan iptek semakin maju, investasi dan pertumbuhan tetap tinggi, mulai terjadinya ekspansi perdagangan ke luar negeri. Keempat, tahap dewasa atau maturing state. Dalam tahap ini, masyarakat semakin dewasa dapat menggunakan iptek sepenuhnya dan pendapatan per kapita tinggi. Yang kelima,
tahap konsumsi massal. Tahap ini merupakan tahap akhir. Tahap terakhir, masyarakat hidup serba kecukupan. Kehidupan dirasakan aman tentram. Laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Dan selanjutnya, kebijakan fiskal versus moneter. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynes, diikuti oleh para pendukungnya, menganggap kebijaksanaan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan lebih ampuh menstabilkan ekonomi adalah kebijakan sanaan fiskal, misalnya dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Kelompok neo-Keynesian setuju dengan kaum monetaris yang mengatakan bahwa ada kaitan erat antara level aktivitas ekonomi dengan perubahan moneter. Namun mereka menolak pendapat kaum monetaris bahwa perubahan dalam jumlah uang yang menyebabkan naik turunnya pendapatan nasional. Sebaliknya, kaum Keynesian percaya bahwa perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional menyebabkan terjadinya perubahan moneter. Pada kesempatan ini perlu ditambahkan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemikiran-pemikiran pasca Keynesian. Yang pertama, mereka cenderung berpendapat bahwa penyesuaian lebih banyak terjadi lewat penyesuaian kuantitas daripada harga. Yang kedua, pendistribusian pendapatan antara upah dan laba memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa ekspektasi bersama-sama dengan laba bersama-sama adalah penentu utama perencanaan investasi. Yang keempat, mereka percaya unsur-unsur kelembagaan kredit dan keuangan berintegrasi mempengaruhi siklus ekonomi. Yang kelima, fokus pembahasan teori-teori pasca Keynesian adalah menjawab pertanyaan mengapa perekonomian tidak bekerja dengan mulus seperti asumsi klasik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.